The trick in investing is just to sit there and watch pitch after pitch go by and wait for the one right in your sweet spot. Lo tahu nggak sih, kalau lu cuma tahu satu atau dua sektor saja dalam berinvestasi saham, lu bisa jadi sangat kaya. Lu nggak perlu tahu 1001 hal atau 1001 sektor. Kalau lu hanya tahu satu atau dua sektor saja, itu sudah lebih dari cukup. Pada video sebelumnya, gue udah bahas ada 11 sektor dan banyak subsektor yang ada di Bursa Efek Indonesia. Gue akan kasih contoh orang-orang kaya dari pasar modal yang menguasai hanya beberapa sektor saja. Yang pertama, ada legenda investor dunia, Opa Warren Buffett. Apa semua sektor Opa Warren kuasai? The biggest mistakes are the ones that actually don't show up. They're the mistakes of omission rather than commission. We've never lost that much money on any one investment, but it's the things that I knew enough to do that I didn't do. We have missed profits of as much as, maybe $10 billion in things that I knew enough to do and I didn't do. Now, the fact I didn't buy Microsoft way back is not a foregone opportunity because I didn't know enough to make that decision. But there have been other investments where I didn't know enough to make the decision, and for one reason or another, I either didn't do it at all or I did it on a small scale. I was sucking my thumb when I should have been writing checks, basically. And those don't show up. Tanpa menguasai sektor teknologi pun, Warren Buffett mampu menjadi orang terkaya. Di awal karir Opa Warren, dia hanya menguasai sektor banking, percetakan media, dan consumer goods. Dari 3 sektor itu aja, beliau sudah sangat kaya. Yang kedua, ada legenda investor Indonesia, Pak Lo Keng Hong. Kita lihat track record Pak Lo, di awal berinvestasi, beliau sangat menguasai saham cyclical seperti tambang batubara dan juga sawit. Zaman dulu, Pak Lo cuan besar di UNTR, Indi, PTRO, dan lain-lain. Hanya dari saham sektor cyclical saja, beliau bisa menjadi kaya. Nah, dari kedua investor terbaik ini saja, kita belajar bahwa tidak penting seberapa banyak sektor yang kita tahu. Tetapi kuncinya adalah buy what you know what you buy. Konsep seperti ini dalam investasi saham adalah circle of competence. Simak videonya sampai habis agar kalian mendapat insight-nya. Kebanyakan seorang investor saham di bursa itu membeli kucing dalam karung, Pak. Mereka tidak tahu apa yang mereka beli. Kita harus tahu apa yang kita beli. Ya, jangan pernah beli kucing dalam karung. Dari kata-kata Pak Lo, kita bisa mengambil pelajaran. Jika membeli perusahaan harus tahu apa yang kita beli. Dalam konsep circle of competence, bisa dilihat pada lingkaran yang ada di dalam. What you know. Membeli saham hanya yang kamu ketahui atau kuasai. Kalian paham sektornya, bisnis modelnya seperti apa, produknya apa, siapa suppliernya, kemana barang didistribusikan, berapa banyak stoknya, dan lain-lain. Dan juga tidak lupa kita tahu manajemennya dengan baik. Jika kalian tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, itu artinya you don't know. Lebih baik kalian hindari membeli saham jika kalian tidak tahu. Nah, yang paling berbahaya adalah pada lingkaran luar. What you think you know. Apa yang kamu pikir kamu tahu, tetapi kenyataannya kamu tidak tahu. Seperti contohnya, banyak di luar sana yang membicarakan perusahaan tech company dengan valuasi sangat mahal, padahal laporan keuangannya merugi. Mereka memproyeksikan jauh ke depan, menjual mimpi-mimpi yang sebenarnya belum terbukti secara bisnis model dan juga return di laporan keuangan. Saya pribadi mempelajari Circle of Competence, salah satunya dari Opa Warren. Kalian bisa simak cuplikan berikut ini. Ted Williams wrote a book called The Science of Hitting, and in it he had a picture of himself at bat and the strike zone broken into, I think, 77 squares. And he said if he waited for the pitch that was really in a sweet spot, he would bat 400, and if he had to swing at something on the lower corner, he would probably bat 235.
And in investing, I'm in a no-called strike business, which is the best business you can be in. I can look at 1,000 different companies, and I don't have to be right on every one of them or even 50 of them. So I can pick the ball I want to hit. And the trick in investing is just to sit there and watch pitch after pitch go by and wait for the one right in your sweet spot. And if people are yelling, swing you bum, ignore them. There's a temptation for people to act far too frequently in stocks simply because they're so liquid. Over the years, you develop a lot of filters. And I do know what I call my circle of competence. So I stay within that circle, and I don't worry about things that are outside that circle. Defining what your game is, where you're going to have an edge, is enormously important. Gue akan menjelaskan lagi bagi teman-teman yang mungkin belum begitu paham. Konsep mempraktekkan circle of competence sama seperti Ted Williams pada video tadi. Ted Williams ini adalah atlet baseball. Ia memiliki rekor tingkat pukulan 34%. Itu adalah rekor yang sangat baik untuk tingkat baseball profesional. Jadi, Ted Williams membagi zona pukulannya menjadi 77 zone. Dari 77 zone tersebut, dia hanya menguasai dan sangat yakin bisa memukul dengan baik hanya di 22 zone saja. Terutama pada zone 400 atau ia beri nama sweet zone. Nah, 22 zone inilah circle of competence-nya Ted Williams. Yang dia lakukan hanyalah menunggu bola datang ke dalam 22 zone tersebut dan melakukan home run. Dalam investasi saham, setiap harinya akan ada banyak saham-saham yang terbang. Sebut saja dalam 2 tahun terakhir, ada Breeze yang naik begitu signifikan, ada SMDR, ada Harum, ada Pani, dan lain-lain. Jika itu bukan bagian dari circle of competence, maka abaikanlah. Jika circle of competence-mu hanya di 1 atau 2 sektor saja, maka akan sangat sedikit kesempatanmu mendapat sweet zone setiap tahun. Maka, yang perlu kalian lakukan selama menjadi investor adalah perbesar circle of competence kalian. Maka setiap tahunnya kesempatan untuk mendapatkan sweet zone akan semakin banyak. Itu yang seharusnya kalian lakukan, bukan malah mencari saham apa yang akan naik besok. Pelajari sektor-sektor lain selagi kalian menunggu, sama seperti Ted Williams yang menunggu bola datang ke sweet zone-nya. Semoga video ini bermanfaat dan see you. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, kalian boleh mensupport gue. Lu tinggal klik aja support dan juga lu bisa traktir gue 1 cangkir kopi atau berapapun cangkir yang kalian inginkan.